Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian semua untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman, ataupun hanya untuk sekedar sharing-sharing, ngobrol-ngobrol agar wawasan kita sebagai peternak kecil semakin bertambah. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya, barangkali ini nanti suaranya ada kresek-kresek atau kurang jelas, mohon dimaafin karena ini nggak tahu kenapa kayaknya mikrofon agak sedikit trouble. Biar nggak makin melebar kemana-mana, yuk kita mulai saja untuk obrolan kita di sore hari ini. Jadi untuk sore hari ini saya cuma ingin berbagi cerita ya. Jadi ini saya ada satu domba, kemarinan habis ngelahirin tapi sayangnya anaknya mati. Enak banget padahal itu cuma satu lagi. Kenapa dia mati? Karena lahirnya dia pantat duluan. Biasa kan kalau domba ataupun kambing kalau lahiran itu yang keluar kaki depan terus disusul dengan kepala, tapi ini pantatnya dulu ya, akhirnya mati nggak ketolong. Ya inilah resikonya kalau beli indukan domba di pasar ya seperti ini. Walaupun pada saat itu saya beli indukan domba ditemenin sama orang yang sudah senior di dalam dunia perdombaan. Karena memang untuk kasus seperti ini nggak bisa terlihat secara kasat mata atau secara dilihat, tapi kalau kasus seperti ini lebih cenderung ke genetik ya. Jadi biasanya untuk indukan yang sudah mengalami hal seperti ini akan terulang pada kelahiran yang akan datang, baik itu di kelahiran yang kedua, ketiga, atau keempat, pasti suatu saat akan terulang kembali. Sebenarnya nggak semua indukan yang di pasar itu jelek, karena saya juga ada satu lagi indukan yang ini kemarinan ini beranak 3 dan alhamdulillah mulus. Jadi pada intinya kalau menurut saya beli indukan di pasar itu bukan semata-mata karena keahlian, tapi lebih besar karena faktor keberuntungan. Seberapa ahlinya kita dalam memilih indukan domba, kalau kitanya nggak beruntung ya dapatnya yang seperti ini, tapi kalau kita beruntung ya dapatnya yang bagus. Jadi kalau mau beli indukan yang sedang hamil atau indukan buntingan, saya pikir sih lebih bagus ke peternak langsung ya daripada beli ke pasar. Karena kalau kita beli di peternak, kita akan lebih mudah untuk mengetahui atau mengecek secara rekam dari kesehatan si indukan domba yang mau kita beli. Maksudnya apakah dia sudah pernah mengalami kasus kelahiran seperti ini atau belum, kan bisa ditanyain sama peternaknya langsung. Bukannya sama aja di pasar juga bisa ditanyain langsung ke penjualnya ya. Tapi kalau menurut saya sih tetap beda karena biasanya kalau untuk indukan yang bagus, peternak nggak bakalan jarang-jarang yang mau jual ke pasar, karena biasanya kalau dijual ke pasar itu masuknya ke dalam harga daging bukan bibit. Jadi kemungkinannya sangat-sangat kecil ya untuk peternak menjual langsung ke pasar domba-domba yang bagus ya. Walaupun ada sih kemungkinan, tapi ya nggak seberapa banyak lah. Itu pun kalau mungkin peternak yang lagi kepepet duit atau apa baru dia jual langsung ke pasar. Oh iya, barangkali ada yang mau bantu saya untuk like, comment, subscribe, serta share-nya. Saran saya kalau mau beli indukan domba ataupun kambing di pasar, ya lebih baik membeli indukan yang masih derean, bukan indukan domba atau kambing yang sedang bunting. Kenapa lebih aman membeli derean? Ya karena menurut saya yang namanya derean kan itu baru pertama kali beranak, jadi bisa meminimalisir kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti kelahiran sungsang ataupun pantat duluan. Walaupun nggak menutup kemungkinan domba derean juga mengalami kasus seperti itu, tapi ya paling nggak kita bisa lebih mudah untuk mencari rekam jejak kelahirannya. Ngerti nggak maksud saya? Mungkin maksudnya gini ya, jadi karena derean kan baru pertama kali beranak dan pastilah belum pernah mengalami hal-hal atau kasus-kasus seperti yang saya alami. Lebih baik mahal sedikit tapi dengan kualitas yang terjamin, atau ada catatan untuk rekam medis dan catatan beranak sudah berapa kali, apakah dia pernah mengalami kelahiran sungsang atau kelahiran yang lama. Buat para belantikan atau penjual domba dan kambing, kalau bisa ketika mendapat pesanan yang akan dijadikan sebagai indukan, tolonglah nyari barangnya itu jangan dari pasar tapi dari kandang ke kandang agar
kita peternak kecil itu tidak mengalami kerugian ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Semoga saja ada manfaat yang bisa kita ambil. Sampai ketemu di next video and bye bye.